Selamat Gereja Mount Moriah. Saya yakin semuanya bilang selamat Sabat, tapi dalam semuanya mute. Selamat Sabat. Amin. Ini suatu kehormatan buat saya boleh datang secara virtual di Gereja Mount Moriah. Waktu William uh, kirim WhatsApp teks untuk diundang untuk bicara di Mount Moriah, wah, saya merasa lumayan stres karena udah lama nggak dalam berkhotbah bahasa Indonesia. Tapi kalau saya percaya saya minta doa untuk semua anggota gereja Mount Moriah untuk supaya semuanya bisa dimengerti dan kita semua boleh lebih dekat kepada Yesus. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada hari Sabat yang suci ini. Tuhan, kiranya buka hati kami, kiranya Engkau curahkan roh suci-Mu untuk membawa kami lebih dekat kepada Yesus. Bantu kami untuk mengerti dan kiranya nama Yesus boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di Melbourne, saya berasal tinggal di Melbourne, sekarang bukan di Sydney. Di Melbourne, sekitar minggu lalu, hari Rabu pagi 22 September, seekor burung, kita panggilnya namanya red wattle bird. Burung ini terbang dan menabrak jendela kamar saya yang di atas. Nabrak jendela sekali, dua kali, tiga kali, beberapa kali nabrak jendela di kamar saya. Setelah beberapa kali, rumah saya merasa rumah saya mulai bergoncang. Saya pikir, ini burung kecil ini nggak mungkin sekuat ini untuk bisa menggoncang rumah. Lalu Isabel dan Joseph, kedua anak saya, bertanya, Papa rasa itu goncangan rumah itu? Dalam 1 atau 2 detik, saya sadar kalau itu adalah gempa bumi. Dan gempa bumi itu ternyata gempa bumi yang terbesar di Melbourne. Walaupun cuma berlanjut cuma dalam 10 atau 15 detik. Dalam minggu yang sama, kita mengalami di Melbourne beberapa hal yang lainnya juga. Sewaktu istri saya berjalan di sekitar rumah, dia mendengar tetangga yang sedang berbincang-bincang. Mereka berkata, sekarang kita ada pandemi, ada protes atau demonstrasi, sekarang ada gempa bumi. Apa yang terjadi? Saya sekarang takut untuk kembali masuk ke dalam rumah saya. Begitu banyak hal-hal yang buruk yang terjadi di dunia ini. Tapi sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena Alkitab telah memperingatkan akan zaman seperti ini. Di Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang,
berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, karena kita semakin melihat banyak tanda-tanda itu. Pada pagi hari ini di Jakarta atau siang di Melbourne, topik dari khotbah siang ini, kehidupan umat yang sisa. Kalau saudara-saudara ada Alkitab, tolong bawa Alkitabnya, atau kalau ada uh, handphone atau iPad, bisa pakai itu juga. Cuma saya ingatkan, jangan sampai distracted, jangan sampai nggak bisa konsentrasi dengan cek WhatsApp message atau message-message yang lainnya. Jadi kita mau baca firman Tuhan, bukan pesan-pesan dari teman kita. Oke, kita buka Wahyu pasal 10 ayat 9 sampai 11. Ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kita baca Wahyu 10 sampai 14 mungkin berulang kali. Ayat ini mengingatkan bagaimana Tuhan menunjuk atau mengangkat umat yang sisa untuk bernubuat lagi. Tanggal 22 Oktober tahun 1844. Sekitar 100.000 orang yang percaya dan begitu rindu menantikan kedatangan Yesus kembali telah membuat kesalahan. Saat matahari terbit pada tanggal 23 Oktober 1844, mereka sangat kecewa. Salah satunya Hiram Edson. Dia menggambarkan pengalaman itu sebagai berikut. Hari itu telah berlalu, dan kekecewaan kami menjadi suatu kepastian. Harapan dan harapan terindah kami hancur. Dan semangat kami binasa. Mereka menangis dan menangis seperti yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Bahkan kehilangan semua teman duniawi tidak ada bandingannya. Mereka menangis. Dia bilang, kami menangis dan menangis sampai fajar menyingsing. Orang-orang Advent ini telah membuat kesalahan yang sama, yang serupa dengan kesalahan yang dibuat oleh murid-murid Yesus. Para murid percaya pada ajaran umum bahwa Yesus akan menjadi raja dan menaklukkan semua musuh-musuh Israel. Mereka tidak membayangkan kalau Yesus akan disalibkan. Kekecewaan para murid ini menjadi penunjukan. Saudara-saudara, demikian pula kekecewaan orang-orang Advent ini menjadi penunjukan umat yang sisa.
Banyak orang Advent waktu itu meninggalkan iman mereka setelah kekecewaan ini. Tetapi ada beberapa, mungkin sekitar 100 orang dari 100.000 orang yang masih percaya bahwa Yesus telah memimpin mereka untuk lebih mempelajari firman Tuhan dan mengikuti kebenaran baru yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Dan dari beberapa orang ini, Tuhan membangkitkan sebuah gerakan yang pada akhirnya membawa kabar baik ke seluruh dunia. Saudara sekalian, sangatlah penting bagi kita untuk menyadari dan mengingat dalam benak pikiran kita bahwa saya adalah hamba Kristus yang pertama dan terutama. Apapun yang di dalam gereja, pelayanan, apapun yang membuat kita berbeda, begitu banyak lagi yang membuat kita sama. Kebersamaan kita lebih dari perbedaan kita. Di pamflet halaman 113, ini tulisan Mrs. White, ada tempat untuk semua orang untuk bekerja. Bukan sebagian orang, tapi ada tempat untuk semua orang untuk bekerja. Asal-usul pendiri gereja Advent sebagian besar adalah orang-orang awam, seperti William Miller, dia salah seorang petani. Joseph Bates, dia seorang nahkoda kapal laut. James White, dia seorang guru sekolah. Setiap orang ini digerakkan oleh Tuhan untuk misi. Doa saya untuk masing-masing dari kita memiliki fokus yang jelas tentang keberadaan dan kehidupan kita. Semoga ini membakar dalam jiwa kita misi-visi yang telah Tuhan panggil untuk kita. Kita akan pagi ini atau siang ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam kehidupan para pionir kita. Kehidupan umat yang sisa. Prinsip-prinsip yang memotivasi, membimbing, menggerakkan mereka untuk melintasi berbagai perbatasan. Ketika kita mempelajari sejarah pionir kita akan bisa mengamati karakteristik ini. Ada 4 prinsip yang kita akan bahas pada pagi ini. Prinsip pertama, ketergantungan kepada Tuhan. Para pionir kita tidak percaya bahwa pekerjaan Tuhan akan bebas dari kesulitan, hambatan, atau kebutuhan keuangan. Tapi mereka percaya bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan pecahkan. Tidak ada kebingungan yang terlalu besar untuk Tuhan berikan jawaban. Mereka mempercayai Tuhan dan belajar bagaimana meletakkan kepercayaan itu dalam hidup mereka sendiri. Mari kita buka di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala, bukan sebagian, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mungkin beberapa dari kita bergumul dengan kesibukan kita masing-masing. Mungkin sebagian dari kita kehilangan pekerjaan.
menghadapi tantangan dalam bisnis. Mungkin ada tantangan dalam hubungan di dalam keluarga. Mungkin kita ada tantangan dengan waktu, atau bahkan dalam pelayanan di gereja. Apapun tantangan itu, Tuhan bisa berikan jawaban. Tuhan bisa berikan solusi. Di dalam pelayanan gereja, jika pekerjaan itu berasal dari Tuhan, Tuhan akan memberikan pimpinannya. Dan kita bisa menuntut janji Tuhan dari Filipi 4 ayat 19. Pada tahun 1901, Edward Sutherland dan Percy McGann, mereka baru saja memprakarsai pemindahan sekolah dari Old Battle Creek College to Berrien Springs di Michigan. Mereka ingin melihat sekolah di sana, di sekarang Andrews University, yang melatih para misionaris dan mengirim mereka ke ujung dunia. Sekolah ini telah memenuhi misi mereka sekarang. Pada saat itu, mereka menghadapi tantangan dalam hal keuangan. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke California untuk meminta dana. Di peta ini ada Michigan, saya tunjukkan ada peta Michigan yang di sebelah kanan, California di sebelah kiri. Ya, cukup jauh kalau naik mobil sekitar 36 jam menurut Google Map. Jadi mereka memutuskan, Edward Sutherland dan Percy McGann, mereka memutuskan untuk pergi ke California untuk meminta dana dari anggota gereja lainnya. Cuma mereka ada satu masalah. Mereka hanya punya cukup uang untuk membeli satu tiket kereta api, dan ada masalah yang lebih buruk lagi. Mereka bisa mengumpulkan sekarang dana untuk 2 orang untuk satu jalan ke Chicago. Chicago itu di sekitar, di bawah itu saya tunjukkan di peta, di bawah Michigan ada Chicago. Jadi dari Chicago ke California itu masih jauh. Tetapi mereka pergi saja. Ketika mereka sampai di Chicago, Percy meminta Edward untuk menjaga tas sampai di Chicago train station, menjaga tas, dan meminta Edward untuk berdoa karena Percy McGann mau mencoba untuk minta tiket ke California. Mereka begitu percaya bahwa visi dan misi itu dari Tuhan. Mereka percaya pada kebergantungan kepada Tuhan. Jadi Percy pergi mencari. Saat itu dia melihat kepala kereta api duduk dengan tangan di kepalanya, menangis. Percy bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan dia mulai menceritakan kepada Percy McGann tentang tantangan hidup pribadi dan keluarganya. Percy kemudian meluangkan 2 jam untuk belajar Alkitab dengan kepala kereta api ini. Saya bisa bayangkan Edward terus berdoa, dan waktu itu nggak ada iPhone, nggak bisa melihat Find My Friends, atau lihat di mana ini si Percy kok nggak balik-balik selama 2 jam. Di akhir pelajaran Alkitab, kepala kereta api ini bertanya kepada Percy, untuk apa kamu datang ke kantorku? Percy bilang kepada dia bahwa dia tidak punya cukup uang untuk membeli 2 tiket ke California. Kepala kereta api ini berkata, no problem, tidak masalah. Ini, 2 tiket untuk ke California. Dia memberi tiket gratis ke Edward Sutherland dan Percy McGann. Wow. Mereka memiliki kebergantungan kepada Tuhan.
Tahun 1943, Madison College. Mereka mengalami cuaca buruk dengan angin yang panas. Akibat kekeringan, pohon buah-buahan mengering. Edward Sutherland mengumpulkan semua para siswa ke kapel. Dia bilang, saya tidak percaya ini adalah kehendak Tuhan, bahwa pohon buah-buahan akan mengering. Saya tidak percaya bahwa kita akan menghancurkan lahan yang telah kita kerjakan dengan sangat keras. Kita membersihkan ladang ini dengan tangan kita sendiri. Mereka bekerja sangat keras. Ed Sutherland mengumpulkan para siswa untuk berdoa untuk hujan. Beberapa dosen keberatan. Karena jika tidak hujan, mereka khawatir mereka akan menjadi bahan tertawaan. Ed mengatakan bahwa itu bukan masalah mereka. Itu adalah masalah Tuhan. Jadi mereka mulai berdoa dan berdoa dan berdoa. Mereka melihat awan di langit dan hujan. Hanya di daerah pertanian di Madison dan tidak di tempat lain selama 2 minggu. Para pionir kita ini bergantung kepada Tuhan. Quote dari Ministry of Healing, halaman 487. Kita cenderung melihat ke sesama kita untuk simpati dan semangat, daripada melihat kepada Yesus. Dalam belas kasihan dan kesetiaannya, Tuhan sering mengizinkan orang-orang yang kita percayai untuk mengecewakan kita, agar kita dapat belajar kebodohan dari mempercayai manusia. Marilah kita percaya sepenuhnya dengan rendah hati pada Tuhan. Kita cenderung melihat ke sesama kita untuk memecahkan masalah kita. Tuhan akan membiarkan manusia mengecewakan kita, sehingga kita dapat lebih bergantung, dapat sadar untuk bergantung, lebih bergantung kepada Tuhan. Apakah ada saudara kita yang pernah mungkin mengecewakan kita dalam pelayanan di gereja? Atau mungkin di tempat lainnya? Biarlah ini bisa mengingatkan kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Prinsip pertama, ketergantungan kepada Tuhan. Ini translasinya belum nggak lengkap, pakai kepada God, harus kepada Tuhan. Prinsip kedua, komitmen yang teguh pada firman Tuhan dan roh nubuat. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Tawarik 20 ayat 20 yang bagian terakhir. 2 Tawarik 20 ayat 20. Kita berkata, percayalah kepada Tuhan, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Ellen White memberikan dorongan kepada Joseph Bates untuk mencetak buku tentang hari Sabat dan menganjurkan James White untuk mencetak sebuah makalah kecil tentang topik yang sama. 2 bulan kemudian, Joseph Bates menerbitkan buku berjudul A Seal of the Living God. Meskipun tidak memiliki uang, James White menerbitkan sebuah makalah kecil, The Present Truth, pada bulan Juli
1849. Tahun berikutnya, 1850, James White menulis sebuah makalah berjudul The Advent Review and Sabbath Herald. Mungkin sebagian kita pernah dengar ya, Adventist World, Advent Review and Herald. Tiga tahun setelah Joseph Bates menerbitkan makalah kecil, James White menerbitkan makalah kecil of the Present Truth. Dalam kurun 3 tahun, pada tahun 1852, mereka memiliki cukup banyak uang yang telah disumbangkan untuk membeli mesin cetak. Karena mereka mengikuti counsel dari Ellen White. Sudahkah kita membuat komitmen teguh pada firman Tuhan dan roh nubuat? Kapan terakhir kita meluangkan waktu untuk membaca dan begitu merenungkan tentang firman Tuhan? Kapan terakhir kita membaca roh nubuat? Kalau kita sudah baca, sudahkah kita mengikuti gaya hidup sejalan dengan Alkitab dan roh nubuat? Bagaimana dengan gaya hidup kita? Bagaimana dengan prinsip-prinsip kesehatan kita? Bagaimana dengan penggunaan media sosial? Bagaimana dengan cara kita mendidik anak-anak kita? Apakah kita terus mencari terang, hikmat dari firman Tuhan dan roh nubuat? Saya berdoa, saya harap kita semua akan terus bertumbuh dalam komitmen kita, dalam firman Tuhan, dalam membaca roh nubuat, dan mengaplikasikan dalam hidup kita. Bukan hanya cuma membaca. Prinsip yang ketiga, penuh pengorbanan dan semangat. Mari kita buka di Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Saya harap bisa dengar halaman-halaman Alkitab dibuka atau di tab. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Prinsip ketiga, penuh pengorbanan dan semangat. James White berkata, pada awal pekerjaan kita telah menderita kelaparan karena kekurangan makanan yang layak dan kedinginan karena kekurangan pakaian yang layak. Kita kekurangan kebutuhan pokok hidup kita sendiri untuk menabung demi pekerjaan Tuhan. Para pionir awal gereja kita tidak memiliki pekerjaan yang mudah. Pagi ini, anak saya yang kecil, Joseph, dia suka baca buku sejarah, dia juga tahu tentang cerita tentang awal gereja kita. Dia bilang seperti ini, "Papa, kayaknya kita tidak sebanding, pengorbanan dan semangat kita tidak sebanding dengan pionir-pionir kita. Karena mereka memberikan semua untuk pekerjaan Tuhan." Yusuf masih umur 10.
Itu membuat saya berpikir, ya dia betul juga. Karena hidup kita begitu layak. Apakah kita seberapa banyak dalam waktu, dalam harta, dalam pikiran kita dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan. Um, Kisah nyata tentang Global Mission Pioneers yang merintis misi global. Dua um, dua orang sebagai perintis misi global. Mereka berbagi sepasang sepatu di antara dua dari mereka. Jadi mereka gantian pakai sepatunya. Seorang pendeta bertanya ke misionaris ini, apa yang bisa saya lakukan? Saya bantu untuk Anda. Misionaris ini bilang, ya ada, Pak Pendeta. Kami berdua berbagi satu pasang sepatu di antara kami. Siapapun yang berjalan paling jauh, salah satu dari mereka akan memiliki sepatu untuk hari itu. Walaupun yang satunya harus melewati jalan berbatu tapi jalannya lebih pendek, mereka nggak bakal pakai sepatu. Jadi mereka gantian pakai sepatunya. Terus misionaris ini bilang kepada Pak Pendeta, bolehkah Anda membantu kami untuk mendapatkan sepasang sepatu lagi? Supaya kami berdua bisa memiliki sepatu untuk melakukan pelayanan mereka. Saudara-saudara sekalian, apakah kita memahami pengorbanan semacam ini? Saya pernah bilang ke anak-anak muda di gereja, anak kecil. Saya bertanya, apakah kalian ini kaya atau miskin? Saya bilang, oh kita cukup. Oh kita, ada yang bilang miskin, ada yang bilang kaya. Saya bertanya seperti ini. Kalian mempunyai sepatu berapa pasang? Jadi bilang 3, 4, 5, ada yang bilang 7. Wah. Saya bilang ke mereka, siapa yang memiliki sepatu cuman 1 atau 2 pasang? Tidak ada. Semuanya memiliki sepatu, termasuk sandal, lebih dari 2 pasang. Ya karena ini Zoom, saya nggak bisa melihat, nggak bertanya. Ada nggak di sini yang punya sepatu atau alas kaki cuma 1 atau 2 pasang? Ya saya rasa mungkin nggak banyak. Menurut statistik, kalau kita memiliki sepatu lebih dari 2 pasang, kita termasuk kaya di dunia. Jadi melihat Global Mission Pioneers ini, pengorbanan mereka begitu besar. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita meninggalkan bumi ini, Tuhan akan berkili orang-orang yang begitu rindu untuk pulang. Mereka bisa mencium kemuliaan tanah perjanjian, dan mereka ingin pulang. Prinsip pertama, ketergantungan kepada Tuhan. Prinsip kedua, komitmen yang teguh pada firman Tuhan dan roh nubuat. Ketiga, penuh pengorbanan dan semangat. Yang keempat, fokus pada misi. Maka kita buka di buku Yosua 24 ayat 15. Saya ambil cuma bagian terakhir. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15, Alkitab berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Bahasa Inggrisnya kalau translate, kami akan melayani Tuhan. We will serve the Lord. Sejak James White dan Ellen White menikah, mereka telah bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan Alkitab dan memberikan dorongan kepada orang-orang. Mereka tidak memiliki rumah seperti orang lain karena mereka selalu bepergian. Jadi mereka hanya tinggal beberapa hari di sini dan beberapa hari di sana. Ketika anak pertama mereka lahir, baby Henry, mereka memutuskan untuk tidak bepergian lagi. Suatu hari, Henry jatuh sakit. Ellen White mencoba melakukan semua yang dia bisa untuk membantu baby Henry untuk sembuh. Tapi dia malah menjadi lebih parah. James dan Ellen White, mereka menjadi khawatir karena mereka melihat napas bayi itu semakin cepat dan berat dan tampaknya tidak sadarkan diri. Sepertinya tidak ada yang mereka lakukan untuk bisa membantu baby Henry. Jadi mereka memutuskan untuk meminta seorang perawat untuk datang untuk menjaga dan merawat Henry. Setelah beberapa saat, perawat memberitahu kepada ayah dan ibu, kepada James dan Ellen White yang sedih. Perawat itu berpikir kalau Henry tidak akan sembuh. Mereka telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar Henry cepat sembuh. Tetapi tidak ada progres. Kemudian Ellen White menyadari bahwa karena bayi mereka tidak bepergian. Mereka tidak bekerja untuk kebaikan orang lain. Sekarang mereka takut Tuhan akan membiarkan bayi itu mati karena mereka terlalu mencintainya. Mungkin mereka mengutamakan bayi kecil yang manis ini daripada melakukan kehendak Tuhan. Mungkin ketika mereka melihat putra kecil mereka yang sakit, mereka mengingat ayat dalam Alkitab yang mengatakan, barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37. Mereka memikirkan bagaimana Tuhan di surga rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia yang penuh dosa ini dan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi, James dan Ellen White berlutut dan berdoa dan berjanji kepada Tuhan bahwa jika Dia akan menyembuhkan baby Henry, mereka akan pergi kemanapun mereka dibutuhkan. Sejak saat itu, bayi ini mulai membaik sampai dia cukup sehat kembali. Dan mereka sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan nyawa baby Henry. Apakah kita sebagai, mungkin ada yang baru punya anak, gimana dia kita dulu lebih aktif di gereja, sekarang lebih kurang aktif, ataupun situasinya mungkin waktu ini Tuhan panggil kita untuk kembali, untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi orang lain lagi. Saya akan tutup dengan cerita seorang yang mungkin kita sudah mengenal, Abram LaRue. Dia adalah seorang pelaut. Ketika dia berhenti berlayar, dia belajar tentang kebenaran dan dibaptis ketika dia berusia 46 tahun. Dia ingin menjadi misionaris ke Cina, tetapi gereja memutuskan bahwa dia terlalu tua
untuk belajar bahasa Cina yang sulit. Sebaliknya, dia pergi ke Hawaii. Dia telah belajar nilai dari membagikan literatur. Begitu suksesnya, gereja segera mengutus seorang penginjil untuk mengorganisir sebuah gereja di Hawaii. Ketika dia berusia 66 tahun, mungkin sudah menjadi seorang kakek, dia pergi ke Hong Kong dan melanjutkan pekerjaan misionarisnya ke seluruh Asia. Dia menjual dan memberikan ribuan traktat, kertas, dan buku kepada para pelaut. Abraham LaRue tidak bisa berkhotbah. Tidak bisa menulis buku, tidak bisa belajar bahasa Cina, tetapi dia membuat cahayanya bersinar. Dia bisa membagikan buku-buku. Fokus pada misi dan visi. Memenangkan jiwa, membawa seorang jiwa kepada Yesus adalah inti dari pekerjaan kita. Apakah gairah hidup, saudara-saudara? Apakah kita telah berserah sepenuhnya untuk melayani Tuhan? Apakah kita betul-betul percaya bahwa Yesus akan datang? Atau kedatangan Yesus sudah begitu dekat? Apakah saudara-saudara bersedia mengatakan kepada Yesus bahwa gairah hidup saudara adalah untuk membawa seseorang kepada Yesus? Kita sudah belajar empat prinsip hari ini. Apakah saudara bersedia untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya? Apakah kita bersedia untuk memberikan komitmen yang teguh kepada firman Tuhan dan roh nubuat? Yang ketiga, apakah saudara bersedia untuk berkorban dan bersemangat untuk melayani Tuhan? Yang terakhir, apakah kita bersedia untuk memiliki fokus yang begitu kuat untuk visi dan misi yang Tuhan telah berikan? Semoga Tuhan selalu pimpin dan berkati jemaat sidang di Mount Moriah dan para tamu sekalian semuanya untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Karena Tuhan Yesus akan datang. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan bagaimana kehidupan umat yang sisa. Ya Tuhan, kami rindu sebagai umat-Mu untuk bekerja bagi-Mu. Kiranya Engkau bantu kami untuk tetap setia, untuk lebih setia sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Kami berdoa untuk sebagian kami yang mungkin bergumul dengan kehidupan rohani kami. Bantu kami Tuhan untuk revived, untuk bisa kembali bersemangat untuk melayani-Mu, untuk mengingat, untuk bergantung kepada-Mu sepenuhnya, untuk berteguh dalam firman-Mu, dalam roh nubuat, mengorbankan dan bersemangat, dan fokus dan misi, fokus untuk visi dan misi yang telah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.